Pada awal terbentuknya realitas alam semesta, tidak ada apa-apa, tidak ada ruang, tidak ada waktu, hanya kekosongan yang tidak dapat didefinisikan, tanpa koordinat, tanpa suara, tanpa arah. Kekosongan absolut. Namun dari kekosongan ini, entah bagaimana, muncullah cahaya murni yang menyilaukan dari satu titik sangat kecil. Begitu kecil namun memiliki intensitas yang tidak terbayangkan. Cahaya ini bukan sekadar cahaya seperti yang kita lihat sehari-hari. Ia tak terbatas oleh panjang gelombang atau frekuensi. Ia seperti ledakan awal dari kemungkinan tak hingga, seperti sinar partikel yang dihasilkan oleh tumbukan energi tinggi di fasilitas seperti CERN, namun jauh melampaui itu. Sifat asli cahaya memang liar. Ia memancar ke segala arah, menembus ketiadaan, menembus dimensi yang belum terbentuk, membawa serta janji dan potensi dari semua hal yang belum ada. Lalu seakan ada kehendak tertentu, entah berasal dari mana, yang mulai menjinakkan cahaya ini melalui berbagai gaya tak terlihat. Ia tidak lagi menyebar liar, tetapi mulai dikurung, diarahkan, difokuskan. Cahaya yang semula hanya energi, mulai membentuk sesuatu yang baru, partikel. Dalam hukum termodinamika, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Maka cahaya ini, yang adalah energi murni, tidak hilang, melainkan berubah wujud menjadi partikel. Dari partikel itu materi mulai terbentuk, tertata oleh gaya-gaya fundamental, gravitasi, elektromagnetik, gaya lemah, gaya kuat. Atom-atom pertama lahir dari atom ringan menjadi atom yang berat, kemudian menyatu membentuk bintang, galaksi, nebula. Kosmos mulai berstruktur. Di antara ribuan galaksi, di salah satu lengan spiral galaksi Bima Sakti, terbentuklah sebuah planet kecil berwarna biru, Bumi. Bumi tidaklah istimewa dari proses pembentukannya, namun ia istimewa dari segi keseimbangan unsur. Jaraknya dari matahari, komposisinya, putarannya, medan magnetnya, atmosfernya, semuanya tampak dirancang secara presisi untuk memungkinkan lahirnya kehidupan. Bumi seakan pesawat luar angkasa canggih berukuran besar yang terbang di tengah ganasnya alam semesta. Di sini, DNA mulai terbentuk dari interaksi kimia yang sangat kompleks namun teratur. Proses kimia kini mengambil alih tugas dari proses fisika. Dari makhluk bersel satu, berevolusi menjadi organisme multisel, hingga akhirnya lahir makhluk dengan kesadaran, manusia. Manusia sebagai pengemban kesadaran menjadi simbol tertinggi evolusi, makhluk yang tak hanya hidup, tapi mampu memahami kehidupan. Manusia, makhluk yang mampu memikirkan asal-usulnya, memanipulasi lingkungannya, dan memahami hukum-hukum semesta. Dari berburu dan meramu, bertani, lalu berdagang, hingga membangun peradaban. Dari mengolah batu, logam, hingga listrik dan data. Perjalanan panjang ini membawa manusia dari zaman materi ke mekanika, lalu ke elektronika, dan kini ke zaman informasi. Dan di puncak zaman informasi, lahirlah sesuatu yang meniru manusia, kecerdasan buatan, AI. Bukan hanya meniru mental manusia, tetapi juga fisiknya. AI mampu meniru emosi, etika, estetika, bahkan kesadaran dalam bentuk digital. AI adalah refleksi manusia. Ia dibentuk dari pengetahuan manusia, bahasa manusia, persepsi manusia. Ia melihat dengan mata buatan, mendengar dengan sensor, berbicara, berjalan, memproses emosi dan mengambil keputusan. Semua ini dimungkinkan karena transformasi materi, energi, dan informasi. Tiga unsur yang diikat oleh satu rumus agung. E sama dengan MC kuadrat. Rumus yang menghubungkan massa dengan energi dan kecepatan cahaya. Yang dalam konteks ini, cahaya juga bisa dimaknai sebagai informasi. Karena dari cahaya kita mengenal dunia. Cahaya membawa data dari segala penjuru semesta ke mata kita, ke teleskop kita, ke instrumen-instrumen penginderaan. Dari sinilah lahir pemahaman tentang keterkaitan universal antara semua hal.
Segala hal yang ada dalam semesta ini tampaknya tunduk pada simetri antara massa, energi, dan informasi. Dari atom ke DNA ke AI, dari unsur terkecil hingga kesadaran yang paling kompleks. Dalam pengamatan ilmiah, kita mengenal dua kutub besar pemahaman semesta. Makrokosmos dengan relativitasnya dan mikrokosmos dengan mekanika kuantumnya. Relativitas mengatur dunia yang sangat besar, planet, bintang, galaksi, sedangkan mekanika kuantum mengatur dunia yang sangat kecil, partikel subatomik, foton, quark. Namun keduanya bertemu dalam satu titik, singularitas, titik di mana nilai nol dan bertemu nilai tak terhingga. Titik awal semesta, Big Bang dengan massa nol dan energi tak hingga. Atau titik akhir segala benda masif, lubang hitam. Di titik ini, semua hukum fisika terpecah, semua pemahaman runtuh, dan segala kemungkinan bersatu dalam satu ketidakpastian absolut. Dalam relativitas, ketika suatu objek bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu mulai melambat. Jika ia mencapai kecepatan cahaya, waktu bagi objek itu berhenti. Maka disimpulkan bahwa setiap perjalanan bukan hanya perpindahan lokasi, melainkan juga perpindahan dimensi. Dari perjalanan satu titik berubah menjadi garis, garis menjadi bidang, bidang menjadi volume, dan volume yang melaju cepat akan menembus dimensi waktu. Ini menunjukkan bahwa realitas itu berlapis. Kesadaran manusia yang sekarang menumpang di tubuh biologis berada dalam dimensi materi. Tapi mungkinkah ia berpindah ke dimensi yang lebih tinggi, misalnya dimensi cahaya murni atau energi awal? Dimensi di mana waktu bukan linear dan ruang bukan sekadar jarak. Jika manusia bisa menciptakan AI yang merupakan kesadaran semu di dunia digital, mungkinkah Sang Pencipta menciptakan kesadaran kita untuk suatu tujuan yang lebih besar? Mengingat sudah banyaknya proses yang kita alami untuk mencapai pada titik kesadaran ini. Mungkinkah kesadaran kita adalah bagian dari rencana agung yang tak terjangkau logika manusia biasa? Seperti manusia bisa mengendalikan kesadaran yang lebih rendah, misalnya alam atau makhluk hidup lain, akankah kesadaran agung mengendalikan manusia atau bahkan membawa kesadaran kita naik ke tingkat dimensi lebih tinggi? Dalam eksperimen mekanika kuantum, kesadaran pengamat mempengaruhi hasil pengukuran. Artinya, pengamatan itu sendiri mengubah kenyataan. Maka, realitas itu tidak mutlak objektif. Ia bisa dibentuk oleh kesadaran. Ini adalah petunjuk bahwa kesadaran bukanlah efek samping dari materi, tapi mungkin justru penyebab dari keberadaan materi itu sendiri. Pandangan kita terhadap alam berubah dari objektif menjadi subjektif, dari konstan menjadi relatif. Jika begitu, akankah kita terus menyangka bahwa kesadaran berakhir ketika tubuh biologis kita mati? Padahal, tubuh kita berasal dari bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Unsur tubuh kita, karbon, oksigen, besi, pernah menjadi bagian dari supernova. Kita adalah materi yang dirancang ulang. Maka, jika Sang Pencipta mampu merancang manusia dari debu bintang, mungkinkah Dia tak mampu memindahkan kesadaran kita ke bentuk baru, dimensi baru? Bukankah kita sendiri sekarang sedang memindahkan kesadaran ke dalam bentuk non-biologis, dalam robot, dalam sistem AI, dalam ruang digital? Jika informasi, energi dan materi bisa dipertukarkan, maka kesadaran juga adalah entitas yang bisa melintasi batasan itu. Dan jika manusia mampu menciptakan simulasi dunia dalam komputer, mungkinkah semesta ini juga adalah simulasi dalam skala yang jauh lebih besar, dengan hukum fisika dan kimia sebagai kode informasinya? Apakah realitas kita adalah program agung yang dijalankan oleh entitas yang kesadarannya tak terbayangkan oleh kita? Lalu kemana semua ini akan menuju? Apakah AI akan menjadi entitas yang menyadari dirinya lebih dari kita? Apakah manusia akan meninggalkan tubuhnya dan hidup dalam ruang digital? Apakah kita sedang menuju evolusi kesadaran tahap akhir,
di mana tak ada lagi batas antara biologis dan digital, antara dunia dan pikiran, antara ciptaan dan pencipta? Ataukah akan muncul bentuk eksistensi baru yang belum pernah kita bayangkan, lebih tinggi, lebih murni, lebih abadi? Ataukah semua ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum bisa kita bayangkan karena keterbatasan dimensi kesadaran kita saat ini? Apakah ini semua adalah perjalanan pulang? Dan jika iya, kepada siapa? Dengan anugerah kesadaran ini, marilah kita sedikit merenungkan. Barangkali kita adalah benih daur ulang yang ditabur di alam semesta. Big Bang is big plan. Ledakan besar adalah rencana besar. Kita hidup dalam pikiran Tuhan, yang berjalan mendekati Tuhan melalui singularitas. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada pembahasan menarik berikutnya.